Nggak ada suara. Ya, selamat siang Bu Diana, Bu Ratnawati. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bu Kalista Selamat nih, selamat siang berjumpa Bu Kalista. kembali. Baik, sambil kita nunggu, kita mulai saja ya, Ibu-Ibu. Bapak-bapaknya belum ada yang muncul ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Ya. Nah, tentu kali ini kita akan membahas tentang mutu pelayanan kesehatan. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kesehatan, tentunya harapan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, ya, yang baik, yang berkualitas, sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Bahwa pelayanan kesehatan itu akan memberikan dampak ya, bagi peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat tentunya, sehingga masyarakat mempercayai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Nah, oleh sebab itu penting kita membahas tentang mutu pelayanan kesehatan itu. Ketika kita membahas tentang mutu pelayanan kesehatan, maka kita terlebih dahulu membahas tentang apa sebenarnya yang dinamakan dengan mutu pelayanan kesehatan itu. Jadi mutu pelayanan kesehatan ini sebenarnya adalah merupakan tingkat kesempurnaan ya, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan kepuasan bagi setiap pasien atau pengguna jasa pelayanan kesehatan. Karena mereka lah yang dapat menilai, menikmati ya, atau merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Karena sifat pelayanan kesehatan itu adalah bersifat jasa ya. Jadi kalau dia barang, kita akan mudah mengukurnya. Tetapi ketika pelayanan kesehatan itu diberikan karena bersifat jasa, tentu yang diharapkan oleh masyarakat adalah mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan standar yang mereka harapkan tentunya. Jadi ini sebagai ukuran. Nah, hal yang paling penting adalah bahwa di samping kepuasan yang diharapkan, yang didapatkan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, bahwa di dalam pelayanan kesehatan itu ada kode etik yang melekat di dalamnya, ya, dan standar pelayanan kesehatan. Ya. Meskipun misalnya setiap daerah, kalau kita lihat, atau setiap pelayanan kesehatan yang ada di daerah itu memiliki penilaian yang bermacam ragam. Ya. Masyarakat memberikan respon kepuasan dalam mendapatkan pelayanan. Tetapi yang harus kita perhatikan di samping tingkat kepuasan tadi juga harus ada standar, ya, standar pelayanan kesehatan dan kode etik yang harus dipenuhi di dalam mendapatkan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar kepuasan, tetapi dalam pelayanan kesehatan yang diberikan harus mengikuti kode etik ya, dan standar pelayanan mutu. Ya. Nah, ukurannya memang di samping kode etik dan standar pelayanan serta menimbulkan kepuasan, ya, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kualitas yang diberikan. Kalau misalnya kualitas pelayanannya baik, tentu kepuasan masyarakat atau pelanggan dalam hal ini atau pasien
atau klien yang mendapatkan pelayanan kesehatan akan merasakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan memadai, baik, dan sesuai dengan harapan pengguna jasa pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya. Adapun faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan, jadi pelayanan kesehatan ini juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah unsur masukan, ya, bahwa di dalam pelayanan kesehatan itu ada unsur input atau masukan, yaitu input, proses, dan output, ya. Nah, di dalam proses masukan ini meliputi sumber daya manusia, ya, kesehatan. Jadi tenaga atau sumber daya yang ada di dalamnya, yang terkait dengan jumlah, kapasitas, kemampuan sumber daya manusia di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian dananya yang memadai dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Tentu saja tersedia dengan baik karena ini berkaitan dengan kegiatan yang diberikan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian sarana yang mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan itu sendiri. Sehingga jangan sampai ketika kita memberikan pelayanan kesehatan tidak didukung dengan sarana yang baik atau sarana yang memenuhi standar pelayanan. Kemudian di samping unsur masukan atau input tadi juga ada faktor lingkungan atau environment, ya, lingkungan di mana organisasi itu berada, di mana fasilitas pelayanan kesehatan itu berada, ya. Unsur lingkungan ini adalah unsur yang berada di luar, tetapi mempengaruhi kondisi apa yang ada di dalam, yaitu misalnya meliputi kebijakan. Ya. Kebijakan ini bisa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemberi negara, dalam hal ini adalah bentuk undang-undang, ya. Artinya bahwa undang-undang yang dihasilkan, yang dibuat, yaitu antara kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang. Misalnya kalau kita lihat Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ya. Kemudian tentang tenaga kesehatan, ya. Kemudian Undang-Undang kedokteran dan Undang-Undang perawatan, ya. Nah, ini juga terkait dengan undang-undang yang dibuat, ya, dalam bentuk undang-undang. Tetapi di samping undang-undang juga ada kebijakan turunan seperti peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, dan kebijakan lain yang ada di dalam organisasi pelayanan kesehatan ini, ya. Termasuk juga kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan tentu yang sangat berpengaruh adalah bagaimana manajemen pelayanan kesehatan ini dapat berjalan dengan baik, yaitu meliputi perencanaan, ya, atau planning, executing, penggerakan, kemudian organizing, pengorganisasian, dan pengawasan dan penganggaran. Nah, ini yang terkait dengan unsur lingkungan yang ada di dalam sebuah pelayanan kesehatan. Dan ini akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian di samping masukan, kemudian lingkungan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses, ya. Proses ini yaitu proses berjalannya pelayanan kesehatan. Ya, misalnya kalau kita lihat bahwa pelayanan kesehatan baik, tentu memberikan kepuasan kepada pengguna jasa pelayanan, baik itu yang sifatnya tindakan medis maupun tindakan yang bersifat non medis yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan ini. Dalam melihat mutu pelayanan kesehatan, ada beberapa hal yang mestinya kita perhatikan dalam melihat mutu ini. Yang pertama terkait dengan dimensi mutu, ya, atau katakanlah perspektif yang terkait dengan mutu. Yang pertama adalah mutu dapat dilihat, dirasakan secara fisik, ya. Artinya bahwa penampilan fasilitas, sarana pendukung dalam memberikan pelayanan, termasuk bentuk bangunan, ya, ini merupakan bentuk dimensi fisik atau dimensi mutu yang bersifat fisik atau disebut dengan tangibles. Ya. Nah, mereka melihat kondisi bangunannya yang layak, yang baik, yang menyenangkan, sehingga ketika mereka mendatangi tempat pelayanan kesehatan memungkinkan untuk memberikan penilaian yang baik dari pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu dalam memberikan pelayanan kesehatan, faktor
institusi atau katakanlah bangunan fisik itu juga sangat menentukan kepuasan masyarakat dalam menikmati atau menggunakan jasa pelayanan kesehatan ini. Maka kalau kita lihat di beberapa pelayanan kesehatan, misalnya kalau kita lihat di beberapa rumah sakit, mereka menyediakan pelayanan kesehatan seperti layaknya hotel, sebuah hotel. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya kalau di Jakarta itu ada rumah sakit Pertamina, ya. Misalnya kalau kita lihat, ya. Kemudian kehandalan, yaitu reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan tepat waktu, ya, dan akurat sesuai dengan yang ditetapkan, ya. Misalnya kalau kita memberikan pelayanan, kemudian waktu tunggunya, katakanlah di ruang tunggu ketika pendaftaran itu begitu lama, sementara pasien ini jumlahnya banyak, kemudian waktu tunggunya lama, tentu ini akan sangat merugikan, ya. Oleh sebab itu pelayanan, misalnya kalau kita lihat di pelayanan rawat jalan misalnya, ya sebaiknya harusnya petugas atau tenaga kesehatan atau dokternya itu harus ditambah jumlahnya ketika memberikan pelayanan kesehatan. Nah, ini ada beberapa, saya lihat di beberapa puskesmas ketika pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan waktu tunggu yang mencapai waktu sekitar 30 sampai 1 jam, ya, waktu tunggunya. Nah, ini merupakan kendala dalam memberikan pelayanan mutu kesehatan. Sebaiknya kalau hal ini yang terjadi, maka bisa saja ditambah tenaga dokter untuk rawat jalannya, ya, seperti misalnya kalau kita lihat di bandara internasional itu, khususnya di Jepang itu, setiap orang itu ketika mereka datang diberikan jam berapa dia datang, misalnya jam 10, ya, jam 10, kemudian waktu dia tunggu ke counter untuk pendaftaran di imigrasi itu dapat dilihat berapa lama dia mendapatkan pelayanan, ya. Tentu berbeda dengan negara berkembang, misalnya kalau kita lihat di Indonesia, di Malaysia, di Thailand itu berbeda, ya. Kalau kita bandingkan dengan di Jepang, ya. Jadi di Jepang seperti itu, sehingga orang yang mendapatkan pelayanan itu secepat mungkin dapat direspon dengan baik, ya, dengan waktu yang tepat, ya, akurat, sehingga orang yang sakit tadi ketika mereka mendapatkan pelayanan yang cepat tentu akan meningkatkan kepercayaan mereka, ya, untuk mendapat kesembuhan dari pelayanan kesehatan yang mereka terima, ya. Kemudian daya tanggap atau responsiveness, ya, yaitu kesediaan petugas untuk memberikan pelayanan yang cepat, ya, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, ya, mampu memenuhi harapan pelanggan. Oleh sebab itu kritikan saran dari pelanggan itu sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, termasuk juga berupaya untuk mengadakan perbaikan terhadap masukan yang sebenarnya itu akan berdampak kepada mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Kemudian ada jaminan atau assurance. Ya, assurance itu tentu terkait dengan, ya, rasa aman, rasa nyaman yang dirasakan oleh pasien atau klien ketika mendatangi tempat pelayanan kesehatan. Ya, akibat dari kepercayaan yang tinggi oleh pasien atau pengguna jasa pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Nah, ini akan memberikan dampak, ya, ketika orang mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendatangi tempat pelayanan kesehatan, tentu tenaga kesehatan juga sangat menentukan untuk memberikan assurance atau jaminan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan itu berkualitas dan bermutu tentunya, ya. Kemudian kompetensi, kredibilitas, dan keterampilan yang dimiliki. Ya, kalau kita lihat sekarang bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi standar, ya, standar kompetensi, ya. Misalnya kalau di kedokteran itu, ya, saya pernah ikut nilai kelulusannya itu 7, ya, uji kompetensinya, ya, 70. Nah, jadi ketika mereka uji kompetensi, kalau di bawah 70 ya tidak lulus, ya. Nah, kalau misalnya di keperawatan itu 60, ya. Nah, dan ini akan terus meningkat secara terus-menerus, ya. Waktu itu kesehatan masyarakat sekitar masih 5 lebih, ya. Nah, oleh sebab itu peningkatan kualitas sumber daya manusia ada kaitannya dengan kompetensi, kemudian kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan akibat dari keterampilan tenaga kesehatan yang ada, ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan tadi, sehingga
pasien atau pengguna jasa pelayanan kesehatan itu merasa nyaman, aman, ya terlindungi ketika mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian harus ada rasa empati, ya, tentu berhubungan dengan kepedulian, ya, perhatian petugas kepada setiap pelanggan dengan mendengarkan ya keluhan dan memahami kebutuhan yang mereka harapkan, ya, dengan memberikan kemudahan ya, kepada pelanggan dalam menghubungi petugas kesehatan, sehingga hubungan antara petugas kesehatan atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan itu dapat memberikan dampak bagi pasien itu sendiri, sehingga mereka benar-benar merasakan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana petugas kesehatan itu dapat memahami ya, sebenarnya keinginan dan harapan dari pasien atau masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. Kemudian pengembangan dari pelayanan kesehatan ini adalah tahap pengembangan strategi yang dimulai dengan membangkitkan kesadaran atau awareness dari seluruh tenaga kesehatan yang ada. Jadi bahwa tugas mulia yang diemban oleh tenaga kesehatan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini karena tenaga kesehatan adalah orang yang paling tahu bagaimana cara meningkatkan, memahami, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasiennya, ya, kepada kliennya dalam hal ini. Oleh sebab itu, kesadaran dan tanggung jawab ini harus ditumbuhkan kepada setiap tenaga kesehatan yang ada di tempat pelayanan kesehatan. Kemudian tahap transformasi, ya, model-model yang bisa dijadikan contoh, ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat bagaimana di misalnya hotel memberikan pelayanan kepada kliennya pengguna jasa hotel, ya harapannya adalah bagaimana setiap tenaga kesehatan juga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien sebagai pengguna dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tadi, ya. Kemudian tahap integrasi yaitu mengembangkan pelaksanaan jaminan mutu, diharapkan seluruh jaringan atau unit atau institusi itu antar satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Jadi tidak mesti berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus simultan dan dilakukan secara holistik, ya. Kemudian ada komitmen kerja dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Misalnya kalau hal yang penting adalah misalnya menciptakan rasa aman, ya, di dalam tempat kerja, suasana kerja yang kondusif, serta dilakukan promosi secara reguler, ya, dalam rangka untuk tentu saja meningkatkan kualitas sumber daya manusia tadi, ya. Kemudian menempatkan petugas sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya, ya, minat dan motivasi kerjanya agar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri dan tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi dua pihak ini saling menguntungkan. Jadi tidak hanya sekedar bahwa dalam bekerja atau dalam melaksanakan tugas tidak hanya berorientasi kepada kepuasan yang diberikan misalnya atau tujuan yang dicapai di fasilitas kesehatan, tetapi juga orang yang bekerja, tenaga kesehatan juga harus diperhatikan karena mereka adalah bagian penting dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian secara terus-menerus, ya, ini harus dilakukan dalam peningkatan keterampilan, ya, kesempatan mengembangkan diri, ya, karena setiap apapun yang dilakukan dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan, terutama dalam melakukan pengembangan diri, itu akan berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan yang secara maksimal dapat dilakukan. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah bimbingan perencanaan karir, ya. Jangan sampai karirnya tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya, ya. Misalnya karir perawat bidan merasa mantap dalam pencapaian karirnya dan diharapkan terjadi peningkatan secara terus-menerus. Bagaimanapun setiap orang pasti ingin memberikan kontribusi yang terbaik dengan karir yang sesuai dengan yang mereka harapkan tentunya.
Kemudian mengembangkan fleksibilitas ya di dalam bekerja, jangan sampai terlalu kaku. Meskipun demikian, otonomi dalam pelaksanaan tugas tetap juga diberikan kewenangan agar seseorang bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Jangan sampai seseorang bekerja kemudian tidak diberikan kewenangan penuh di dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi yang harus kita pastikan bahwa apapun kewenangan yang dimiliki harus dipertanggungjawabkan secara mutlak. Kemudian pengembangan sistem monitoring, meningkatkan kinerja, pemahaman terhadap nilai dan tujuan, misalnya kalau yang di rumah sakit misalnya, untuk menjaga kesesuaian visi dan misi. Ya, visi terkait dengan capaian yang akan dicapai, kemudian misi adalah program yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi. Misalnya sebagai contoh, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, misalnya yang berada di puskesmas. Jadi visi terakhir dalam kesehatan adalah bagaimana dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai itu tentu ya harus dijalankan serangkaian misi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tadi. Nah, kemudian komitmen terhadap mutu pelayanan kesehatan terkait dengan adanya inisiatif yang dimiliki. Jadi jangan sampai orang yang bekerja, kemudian tenaga kesehatan yang ada itu monoton dan tetap. Harapannya harus memiliki inisiatif, kreativitas yang harus dikembangkan ya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Meskipun sebenarnya ada di antara orang yang kreatif memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, ya tentu saja ada pihak lain yang merasa terganggu ya karena merasa dirinya tidak mampu sebagaimana yang mesti dilakukan oleh rekan kerjanya. Oleh sebab itu, inisiatif ini juga tidak hanya tergantung kepada apa yang sudah diberikan, tetapi juga kemampuan dari tenaga kesehatan dalam mengembangkan potensi diri yang ada di dalam dirinya. Kemudian penghayatan terhadap visi misi puskesmas misalnya yang berada di puskesmas. Oleh sebab itu pemahaman stakeholder atau tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu harus memiliki visi dan misi sesuai dengan visi misi puskesmas itu sendiri ya. Semua target yang dicapai kemudian yang diharapkan ya harus terpenuhi sesuai dengan visi misi yang sudah disusun sedemikian rupa. Kemudian harus mengikuti ya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dari pedoman dari pelaksanaan pekerjaan. Demikian materi kita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bertanya, kita diskusikan saja.